riwayat hadis dulu ketika masa-masa mencari ilmu. Yang pertama, dia mengajukan ilmu kepada gurunya tentang kitab sholat, kitab yang membahas tentang sholat. Tetapi oleh gurunya justru diarahkan untuk mengaji tentang kitab hadis, tentang ilmu hadis, sehingga terkenallah bahwa Al-Bukhari adalah seorang periwayatan hadis yang paling hebat di antara perawi-perawi hadis yang lain. Ini terusannya kemarin bahwa bagaimana sebaiknya bagi seorang thalabul ilmi itu dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah mengikuti arahan guru. Begitu juga Imam Al-Bukhari mengikuti arahan gurunya sehingga dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan keagungan sebagai perawi hadis yang paling hebat di zamannya. Maka yang selanjutnya adalah wayang bagi thalibil ilmi, bagi orang-orang anak-anak yang sedang mencari ilmu, ayajlisa, tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya, itu di antara satu bak, satu anak panah ya, bila sih atau berarti itu semeter lah ya, semeter. Karena dipandang jarak itu adalah jarak takdim, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Wayang bagi litolibil ilmi ayah taruza. Dan yang diharapkan lagi, yang terpenting juga adalah thalabul ilmi, yaitu menjaga akhlak yang tercela. Karena akhlak tercela itu bagaikan kilabun. Fakina kilabun ma'nawiyatun. Akhlak tercela adalah bagaikan kalbun. Sementara Rasulullah dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun, bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar atau anjing. Wa inna ma yata'allamul insan, padahal sesungguhnya manusia mencari ilmu itu biwasitotil malaki. Manusia itu mendapatkan ilmu karena lantarannya dari malaikat. Tapi malaikat itu adalah lebu. Kira-kira apa sih lebu? Wallahu a'lam. Ya, ini ajaran yang ada di dalam kitab kita seperti ini. Pada baik gambar, mungkin orang anak gambar apa sih? Gambar. Ya mungkin tafsir secara khusus hadis ini mungkin ada, tapi secara ringkas di sini diterangkan hadisnya adalah begitu. Beliau dalam keterangannya kilabun ma'nawi sahabatul mana kamli tasawwuf bil amr. Tidak ada keterangan hadis. Pasti ini ada tafsir hadis yang menjelaskan lebih dalam. Selanjutnya
Untuk mengetahui bahwa akhlak-akhlak itu adalah akhlak yang tercela, bisa didalami di dalam kitab akhlak. Karena di dalam kitab ini itu tidak memuat tentang pelajaran akhlak secara khusus. Khususnya bab tentang at-takabbur di dalam kitab akhlak. Kila al-ilmu harpun, dijelaskan juga bahwa ilmu itu adalah memusuhi tentang orang-orang yang takabur, orang-orang yang gumede, bagaikan banjir yang menjadi musuh dari tempat-tempat yang tinggi. Ya. Jadi kalau syaratnya mendapatkan ilmu adalah tidak ada rasa gemede, gemeleng dan sebagainya. Wakilan di dalam syair, wakilan bijiddin la bijaddin la bijiddin kulla mujiddin, bahwa keagungan karunia Allah itu tidak didapat dari kasar, tidak didapat dari bersungguh-sungguh mencari pertolongan Allah, tidak. Tetapi bahwa karunia itu adalah anugerah Allah yang datang kepada orang, kepada anak yang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Maka karunia Allah itu baru akan datang. Ya, jadi karunia Allah itu tidak didapat oleh seseorang yang mencari karunia Allah, tetapi karunia Allah itu akan datang kepada orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah. Jadi kita usaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan bonus yang namanya karunia. Itu yang dipahami di dalam syair-syair ini. Sebab apa? Sebab fakam ngabdin, banyak seorang budak justru menempati makom-makomnya orang yang merdeka. Dan juga banyak orang yang merdeka tetapi menempati para makomnya budak. Artinya apa? Banyak orang yang kelihatannya hina, banyak orang yang kelihatannya tak berdaya, tetapi sesungguhnya dia adalah mempunyai derajat-derajat orang-orang yang merdeka. Sementara banyak orang yang merdeka justru menempati tempatnya orang-orang budak yang tidak merdeka. Contohnya orang, misalkan ada orang kaya. Orang kaya itu kalau sudah hartanya semakin banyak, dia semakin bingung bagaimana menempatkan hartanya, sehingga ia sibuk menata harta sedemikian rupa sehingga dia terbudak oleh yang namanya harta. Orang yang tidak punya harta mau sibuk apa? Hartanya tidak punya. Orang yang banyak harta dia terlalu sibuk mengurusi harta. Seperti sahabat Nabi yang datang ketika dalam keadaan miskin, kisah sahabat. Dan ada kisah yang lain, tidak hanya sahabat. Ketika dalam keadaan tidak punya, dia berjamaah begitu rajin. Bahkan setelah jamaah langsung pulang karena alasannya adalah untuk gantian kainnya dengan istrinya untuk melaksanakan sholat, sehingga meminta
meminta kekayaan, jadi doa kepada Nabi. Bahkan setelah kaya, justru dia tidak melaksanakan, tidak pernah terlihat batang hidungnya di masjid. Ya, ini gambaran dari syair yang ada di sini. Kemudian faslun fil jiddi wal mawa'idi wal himmah. Ini bab menjelaskan tentang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Tumala buta minal jiddi wal mawa'id, wajib bagi orang yang mencari ilmu untuk bersungguh-sungguh, tidak hanya bersungguh-sungguh, tetapi bagaimana bersungguh-sungguh di dalam menetapkan di dalam hatinya supaya langgeng itu seperti apa. Wal himmah, himmah adalah cita-cita. Jadi orang yang mencari ilmu, satu syaratnya adalah harus punya kesungguhan, yang kedua adalah kesungguhan di dalam menapaki jalannya, istiqomah, dan yang ketiga adalah himmah, harus mempunyai cita-cita supaya ada arahan apa yang mau dicari. Litolibil ilmi wa ilaihi isyaratun, seperti diisyaratkan di dalam Al-Quran secara langsung oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh mencari beribadah kepadaku, maka lanahdiyahum, maka saya akan memberikan jalan petunjuk untuknya. Wakilah man tulaba syai'an wajadda, seperti yang kita sering man jadda wajadda. Itu bagaikan orang, seperti orang yang mengetuk pintu secara terus menerus, maka dia lama-lama akan masuk di dalamnya. Begitu juga orang di dalam mencari ilmu, orang bisa dipelajari terus, dipelajari terus bersungguh-sungguh, maka lama-kelamaan dia akan masuk di dalamnya ilmu tersebut. Wakila biqadrima tata'anna tanalama tatamanna. Dan dijelaskan juga bahwa orang itu mendapatkan sesuatu berdasarkan kesungguhannya. Orang mencari ilmunya misalkannya draper, insya Allah kuliah ya draper. Nek golek ilmune teman, insya Allah ilmune ya. Dalam bahasa lain, al-ajru bi qadri ta'am. Pahala itu tergantung kangilane. Jadi upah itu tergantung berat tidaknya pekerjaan. Begitu juga di dalam mencari ilmu. Kila apa tadi bahasanya? Ikodrima tata'anna tanala matatamanna. Seberapa dia bersungguh-sungguh, maka sebegitu juga ia dapatkan. Dan karena mangkat. Iya, mangkat. Kila yahtaju fit ta'allum. Dan dijelaskan juga bahwa orang akan mendapatkan ilmu atau memahami sesuatu di dalam ilmu fikih, tafaqquh fiddin, itu tergantung 3 orang. Yang pertama adalah muta'alim, anak yang mau belajar, dia mau bersungguh-sungguh atau tidak. Yang kedua adalah gurunya. Dan yang ketiga adalah abunya, bapaknya. Siki bocahnya merempeng ngaji, gurunya ora anak. Poso baik pelajarannya, tidak akan berhasil. Gurunya anak, bocahnya ora anak. Bocahnya ora anak, gurunya anak, tapi wong tuane ora
kenceng malah digendong-gendong iki mangkat bayi tenudan kelas teman itu permaknani. Harus didukung 3 unsur. Satu adalah muta'alim, 3 keseriusan di dalam memperoleh ilmu. Muta'alim, ustaz, al-ab. Al-ab di sini hanya simbolis, bisa ibunya, bisa keluarganya. Yang jelas itu adalah dukungan. Dukungannya tidak hanya moral, tetapi ya doa. Ya, doa. Jadi doa seorang orang tua itu tidak mungkin mengkhianati pasti. Kalau toh tidak jatuh kepada anaknya, mungkin kepada cucunya. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak serius, maka akan mengetahui seberapa keberhasilan anaknya di dalam tholabul ilmi. Terus di dalam syair yang selanjutnya sebagaimana yang diubah dari syairnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa al-jiddu yaftahu kullal bab, bahwa bersungguh-sungguh itu akan, yang pertama al-jiddu yadani kulla amrin syasimin, bahwa bersungguh-sungguh itu akan mendekatkan suatu perkara yang jauh menjadi dekat. Dan begitu bersungguh-sungguh itu akan membuka setiap pintu-pintu yang terkunci. Kemudian wa ahaqqu khalqillahi bihim, bahwa hak-hak dari makhluknya Allah atau manusia bihim itu dengan cara prihatinnya seseorang. Ya banyak jalannya. Prihatin bisa menempati waktu, menggunakan waktu, bisa dengan yang lain, doa yang lain. Dan itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang mampu prihatin dan duhimatin, dan orang yang mempunyai cita-cita yang kuat. Dan itu semua tidak akan luput dari cobaan. Tidak akan luput dari cobaan. Ini seolah-olah menjadi hukum Allah. Sudah menjadi kebiasaan adab. Biasanya wong sing arep pinter coba nek dilalahi ya abot. Ya, karena tadi al-ajru bi qadri ta'at sudah dijelaskan di atas, ini penerjemahannya di bawah. Duhimatin yubla bingaisin doikin dilalai duite orang anak, bocah prihatin tapi duite orang anak, kirimannya serot dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cobaan yang menyertai kemuliaan. Ketika dicoba misalkan duitnya telah dikirim terus mungkap balik, ya itu tanda-tanda bahwa keberhasilan kemuliaan itu beserta cobaan-cobaan yang menyertainya. Karena tidak ada ilmu warisan, gak ada ilmu diwariskan, gak ada. Semuanya ilmu itu karena dicari oleh dirinya sendiri. Wong tua ngalim, anak ora belum sinau, pada bae ora bakal ilmune bapake temurun mengalim, anak ora bakal. Karena cobaan-cobaan itu akan selalu menyertai orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian dilalai, ya, menungsa sing diwai akal, tetapi tidak diberi kecukupan.
Seperti halnya orang gila, orang kumprung. Dia tidak diberi akal, tapi dia diberi kecukupan. Mana ada belum pada demo BLT, demo pekerjaan anak-anak, karena dia sudah merasa cukup. Sedangkan kita yang diberi akal selalu merasa kurang. Inginnya adalah kita mendapatkan sesuatu tanpa kita kangilan. Orang yang seperti itu diumpamakan sama saja dengan orang kumprung. Jika kamu tidak terlalu repot-repot mendapatkan sesuatu, kamu tiba-tiba kayaknya jadi orang kumprung, jadi orang gila. Ya, orang gila nggak ada protes, duit orang protes, tapi dia merasa cukup. Ya, sementara kita duit dikirimi sebulan 500, pengennya harus 1 juta misalnya. Ya ini sing arep pada tolak ini sing ado-ado ya disiapkan. Ingat bahwa kemuliaan itu akan disertai dengan cobaan-cobaan. Jika tidak seperti itu, pengen orang apa-apa, nih kepenak, ijik-ijik, jadilah orang gila. Ini sudah diantisipasi di dalam kitab ini. Artinya supaya kuat ketika nanti benar-benar akan mencari ilmu, mengejar cita-cita, jangan sampai putus di tengah jalan hanya gara-gara keinginan yang tidak sesuai. Dan yang lain digambarkan prihatin itu diantaranya adalah dengan cara melek bumi, karena itu ciri-ciri dari orang yang mau berprihatin. Ya wene wis ngantuk, ora ngaji suwen. Ini kan dalam rangka bulan Ramadan sambil mencari Lailatul Qadar. Ya kok izin-izin tak pulang misi kita orang ngerti kan. Izin sudah pinter. Ini Lailatul Qadar. Ya, itu yang terakhir dari yang dibaca dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.